Kayaknya Kak Fani lupa bawa Kidung Ceria sama Alkitab deh. Kak Fani taruh dulu deh botol minumnya. Ini dulu. Ini botol minum siapa ya? Kebetulan banget nih adik-adik, Kak Eca haus. Kak Eca mau minum dulu ah. Kak Eca ambil juga ah botol minumnya. Sebentar. Kayaknya tadi Kak Fani masuk bawa botol minum. Tapi kok sekarang botol minumnya nggak ada? Adik-adik, ada yang lihat botol minum Kak Fani nggak? Tadi ada di sini botol minumnya. Sebelum Kak Fani ambil Alkitab sama Kidung Ceria. Di mana ya botol minumnya? Aduh, di mana? Tadi ada di sini adik-adik. Aduh, di mana ya botol minumnya? Apa dia mau? Kak Eca, itu botol minumnya Kak Fani, Kak Eca. Kok botol minum Kak Fani? Tadi tuh Kak Eca kan kehausan tuh. Terus habis itu botol minum tuh ada di sini. Nggak ada namanya, jadi Kak Eca ambil deh. Itu punya Kak Fani, Kak Eca. Tadi Kak Fani udah datang ke sini. Cuma Kak Fani lupa bawa Kidung Ceria sama Alkitab. Jadi Kak Fani keluar, terus botol minumnya ada di sini. Oh. Masuk nggak ada botol minumnya. Oh, jadi ini punya Kak Fani? Iya, Kak Eca. Nggak ada namanya sih. Tapi ini punya Kak Fani, Kak Eca. Karena botolnya warna orange, punya Kak Fani. Oh gitu, Kak Fani. Iya. Ya udah deh, minta maaf ya Kak Fani. Iya, nggak boleh kayak begitu ya, Kak Eca. Besok-besok kalau mau minta botol minumnya dan minum air Kak Fani, harus izin Kak Fani dulu ya. Iya Kak Fani, maaf ya. Iya. Adik-adik yang ada di rumah, contoh cerita dari Kak Fani dan Kak Eca adalah contoh perbuatan mencuri. Jangan ditiru ya adik-adik perbuatan tadi karena apa Kak Fani? Karena Tuhan Yesus sangat tidak menyukai adik-adik yang mencuri. Sama seperti yang terdapat di 10 perintah Allah yang terdapat nomor 8, jangan mencuri. Nah, Kak Fani, kita mau ibadah imba kan hari ini bareng adik-adik yang di rumah. Kira-kira kalau Kak Fani kabarnya gimana hari ini? Kabar Kak Fani hari ini puji Tuhan baik, Kak. Kalau kabar Kak Eca? Puji Tuhan, Kak Eca juga baik Kak Fani. Kalau adik-adik yang di rumah gimana ya? Kita tanya yuk Kak Fani. Yuk Kak Eca. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Gimana kabarnya hari ini? Pastinya kabar adik-adik yang ada di rumah baik dong Kak, dan baik dan sehat. Nah adik-adik, sebelum kita melakukan ibadah, kita mau pemanasan dulu. Lalu kita yang pertama apa ya Kak Fani berjudul? Tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan. Musik. Berdiri adik-adik. Adik-adik yang di rumah nih masih kurang semangat, kayak kita Betul, butuh Keca. satu lagu lagi nih Kak Betul. Fani. Kayaknya harus lagu yang mendaki-mendaki deh Kak. Mendaki lagu apa tuh Kak Fani? Ku mendaki ke bukit Ke Bukit Sion, ku mendaki ke Bukit Sion. Musik.
adik-adik, kita udah pemanasan kan Kak Fani? Betul Kak Eca. Kak Fani udah siap beribadah? Sudah siap adik-adik yang ada di rumah? Pastinya sudah siap juga Kak Fani. Kita mau saat teduh. Lipat tangannya, tutup matanya. Saat teduh, dimulai. Saat teduh, selesai. Adik-adik yang di rumah, kita mau nyanyi lagi nih Kak Fani dari Kidung Ceria nomor berapa ya? 151. Yang berjudul Aku Bersukacita. Musik. Adik-adik harus bersukacita ya. Harus tetap semangat ya. Harus tetap semangat Kak Fani. Jangan menyerah. Adik-adik di rumah harus bersukacita ya. Kita akan memuji nama Tuhan. Aku bersukacita. Aku bersukacita ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memujinya. Adik-adik jangan duduk dulu karena kita masih memuji Tuhan, masih tetap berdiri ya. Kita mau menyanyi lagi dari Kidung Ceria nomor 257 yang berjudul apa Kak Fani? Ku nyanyi senang Kak Ku Eca. nyanyi senang, musik. Ku nyanyi senang, ku nyanyi senang, memuliakan Tuhan alam semesta yang beri makanan serta pakaian, yang jaga hidupku supaya tentram. Ku nyanyi senang, ku nyanyi senang, memuliakan Tuhan alam semesta yang beri makanan serta pakaian, dan jaga hidupku supaya tentram. Kak Eca, tadi kita sudah bernyanyi, ya kan adik-adik? Nah sekarang kita mau berdoa. Kita akan memasuki ibadah. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami pada hari ini sangat bersyukur karena kami dapat mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Kiranya Engkau mau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik kita akan memasuki pembacaan Mazmur. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Kayaknya sudah siapkan Alkitabnya. Kita ambil dulu yuk Kak Oke Alkitabnya. Keca. Kita buka yuk adik-adik Alkitabnya dari Mazmur 4 Pasal 4 ayat 1 sampai 9. Mazmur pasal 4
ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Kita akan membaca Mazmur seperti pembacaan Mazmur biasanya ya adik-adik. Yang kalimat yang tercetak keluar, adik-adik laki-laki bersama dengan Kak Eca akan bacakan, dan ayat yang tercetak ke dalam akan dibacakan oleh Kak Fani bersama adik-adik yang perempuan. Mazmur pasal 4 ayat 1 sampai 9. Kita mulai adik-adik. Doa pada malam hari untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku. Ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan, Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar, dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku. Lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram, aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Demikian pembacaan Mazmur pada pagi hari ini. Untuk meresponi Mazmur, kita akan menyanyi lagi nih Kak Fani. Iya, Kak Ica. Dari Kidung Ceria nomor 337 yang berjudul Kami sebagai anak-anak. Musik. Oke Kak Fani, Ya Keica. adik-adik di rumah kita akan memasuki firman Tuhan. Tapi kali ini kita ada pembagian kelasnya adik-adik. Wow, bagi kelas ya Keica. Iya bener banget Kak Fani. Pembagian kelas ini untuk kelas TK akan dipimpin oleh Kak Nikita. Dan pembagian kelas untuk kelas kecil dan kelas tanggung akan dipimpin oleh Kak Pinkan. Selamat mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Jangan lupa siapkan Alkitabnya. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang luar biasa ya, dan sehat-sehat semuanya. Nah, pada hari ini kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita siapkan Alkitab kita, karena kita akan membaca Alkitab. Nah,
Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Ezra pasal 7 ayat 1 sampai 10. Ezra pasal 7 ayat 1 sampai 10. Nah, pembacaan Alkitab kita pada hari ini kakak akan dibantu oleh adik kita. Pembacaan Alkitab diambil dari Ezra 7 ayat 1 sampai 10 yang berbunyi, Ezra diberi kuasa oleh raja untuk mengatur kebaktian dalam rumah Allah. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta, Raja negeri Persia, maka berangkatlah Ezra bin Seraya, bin Azariah, bin Hilkiah, bin Salum, bin Zadok, bin Ahitub, bin Amaria, bin Azariah, bin Merayot, bin Zehrahya, bin Uzi, bin Buki, bin Abizua, bin Penehes, bin Eleazar, bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya. Oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman Raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tempat pada tanggal 1 bulan ke-5 ia tiba di Yerusalem. Oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Demikian pembacaan Alkitab. Terima kasih adik kita untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, seperti yang sudah diberitahu oleh Kak Ece dan Kak Fani, jadi pada hari ini kita ada pembagian kelas. Nah, untuk kelas TK akan bersama Kak Nikita, dan untuk kelas AT dengan AK akan bersama dengan Kak Pinkan. Dipersilakan untuk adik-adik ke kelas masing-masing. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita buka di dalam doa. Mari adik-adik posisinya, yaitu lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini, sehingga kami dapat bangun dan mengikuti infak pada hari ini. Ya Tuhan, kiranya Kau memberkati kami, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, amin. Nah adik-adik, untuk tema pada kelas TK pada hari ini itu bertemakan aku bercerita tentang ajaran Yesus. Untuk pembacaan Alkitabnya itu terambil dari Ezra pasal 7 ayat 1 sampai 10. Nah adik-adik boleh dibaca-baca lagi mungkin, atau dilihat lagi di sebelum sesi firman ini seperti yang dibacakan oleh adik kita. Nah adik-adik, seperti pada bacaan kita itu membahas tentang tokoh Ezra. Namun sebelum kakak bahas lebih dalam lagi, kakak mau tanya nih ke adik-adik. Adik-adik ada yang tahu gak sih ini apa? Ya benar, ini adalah Alkitab. Nah kakak mau tanya lagi nih, adik-adik, kalau baca Alkitab biasanya hanya dalam ibadah hari Minggu atau dalam kehidupan sehari-hari juga. Nah, puji Tuhan nih untuk adik-adik yang sudah mulai membiasakan baca Alkitab. Namun untuk adik-adik yang belum terbiasa untuk membaca Alkitab dalam kehidupan sehari-hari, mungkin bisa mulai dibiasakan. Karena di dalam Alkitab ini terdapat cerita para tokoh Alkitab, serta di dalamnya ini juga terdapat isi perintah Tuhan atau yang memang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan sebagai manusia. Nah, contohnya apa sih Kak? Nah, adik-adik, contohnya itu adalah 10 perintah Allah.
Nah, 10 perintah Allah itu terdapat dalam Keluaran pasal 20 ayat 2 sampai 17. Nah, di sini kalau adik-adik baca, ini ada 10 perintah Allah. Ini diawali dari ayat yang ketiga, yaitu jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, contohnya apa sih, Kak? Nah, contohnya itu kita sebagai umat Kristen, kita hanya menyembah Tuhan Yesus Kristus saja. Nah, mungkin adik-adik ada yang masih bingung nih, apa sih perbedaan penulisan Allah kita dengan Allah lain atau Allah-Allah yang memang bukan kita sembah? Nah, kalau dalam Alkitab, Allah kita itu atau Tuhan Yesus dituliskan dengan huruf kapital seperti ini. Nah, untuk Allah yang memang bukan kita sembah atau Allah yang berhala biasanya ditulis dengan huruf kecil seperti ini. Nah, kita lanjut. Nah, tadi kita sudah bahas perintah Allah yang pertama, lalu yang kedua ada jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Lalu yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Lalu, untuk perintah Allah yang ke-10, ini ada dalam ayat ke-17, yaitu jangan mengingini rumah sesamamu. Atau kita itu tidak boleh iri hati. Nah, mungkin adik-adik ada yang masih bertanya nih, Kak, apa sih hubungannya 10 perintah Allah tadi sama pembahasan kitab-kitab pada hari ini? Nah, seperti yang sudah kasus dijelaskan pada minggu lalu, Ezra adalah salah satu tokoh yang diutus oleh Tuhan untuk membimbing bangsa Israel menuju Kanaan. Ya. Nah, selain Ezra, terdapat satu tokoh lagi nih adik-adik yang memang berperan penting dalam proses keluarnya bangsa Israel menuju ke Kanaan, yaitu Raja Kores. Nah, Raja Kores ini adalah raja yang pada awalnya tidak mengenal Tuhan. Namun pada akhirnya Tuhan memakai Raja Kores ini untuk membantu bangsa Israel menuju ke Kanaan. Nah, adik-adik, dari sini kita bisa simpulkan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi, semisal adik-adik mengalami masalah, jangan ragu, jangan takut, karena Tuhan selalu di samping adik-adik dan akan membantu adik-adik untuk menyelesaikan setiap masalah. Nah, contohnya itu apa sih, Kak? Contohnya di saat ini kita itu susah untuk bermain bersama teman-teman. Lalu kita juga belajar secara online. Nah, biasanya kalau belajar secara online itu emang susah untuk memahami materi yang disampaikan oleh guru. Tapi ingat adik-adik, selagi Tuhan bersama kita dan selagi kita juga ada niat untuk belajar, tidak ada yang tidak mungkin. Maka dari itu adik-adik, mari kita menjadi pelaku firman Tuhan. Dengan apa? Contohnya dengan melakukan 10 perintah Allah. Nah, mungkin adik-adik bisa lakukan dengan cara, ya tadi, dengan cara rajin belajar, lalu tidak bersungut-sungut, lalu sabar dalam menghadapi segala sesuatunya, dan sebagainya. Dan yang pasti adik-adik, jangan lupa juga untuk membaca Alkitab, karena seperti yang kakak jelaskan tadi, di dalam Alkitab ini terdapat ajaran Tuhan atau perintah Tuhan. Jadi kalau semakin kita memahami dan membaca Alkitab ini, maka kita juga semakin tahu apa yang baik dan yang tidak baik. Maka dari itu adik-adik, mari kita mulai membiasakan untuk membaca Alkitab ini. Nah, adik-adik, sekian firman
yang dapat kakak sampaikan pada hari ini. Semoga adik-adik dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah adik-adik, untuk menutup firman kita pada hari ini, mari kita tutup di dalam doa. Mari adik-adik sikap doanya, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami, agar kami dapat menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dan sebentar lagi kami akan melanjutkan ibadah kami. Kiranya Engkau memberkati kami, agar kami dapat mengikuti ibadah pada hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, amin. Nah, adik-adik, untuk kelas TK, adik-adik akan membuat video nih. Namun sebelumnya, hal yang perlu adik-adik lakukan adalah yang pertama, adik-adik akan mewarnai gambar seperti ini. Nah, ini bisa di-print lalu diwarnai. Setelah itu, adik-adik akan membuat video. Di dalam videonya itu, adik-adik akan memegang aktivitas adik-adik. Lalu, adik-adik akan menyebutkan satu kalimat, yaitu, aku mau menaati 10 perintah Allah. Sekali lagi, aku mau menaati 10 perintah Allah. Nah, untuk perekaman adik-adik boleh minta tolong ke orang tua atau ke kakak atau orang-orang di rumah adik-adik. Nah, setelah itu adik-adik boleh kirim ke grup Pelkat PA. Nah, bagi adik-adik yang masih belum join ke grup Pelkat PA, bisa langsung menghubungi kakak layan atau sektor masing-masing. Terima kasih. Sekian informasi untuk aktivitas kelas TK. Selamat mengerjakan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Nah, kembali lagi bersama dengan Kak Pinkan. Nah, di sini Kakak akan membawakan firman Tuhan untuk adik-adik kelas kecil dan kelas tanggung. Untuk tema kita hari ini adalah aku bertekad kuat memberitakan firman Tuhan. Dan nas Alkitab kita pada hari ini terambil di dalam kitab Ezra 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup mata dan tunduk kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu hingga sampai pada saat ini. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukakanlah hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami dapat mendengar dengan baik dan sungguh-sungguh Tuhan akan firman-Mu pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu, Sang Juru Selamat yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Kakak mau memperkenalkan seorang bapak yang pintar dan taat kepada firman Tuhan. Nah, ini dia gambarnya. Bapak ini bernama Ezra. Bapak Ezra biasa dipanggil dengan sebutan Imam Ezra. Bapak Ezra ini keturunan dari Imam Kepala Harun. Nah, seperti yang tadi kakak sudah bilang, Ezra adalah orang yang pintar dan rajin membaca firman Tuhan dan Taurat Tuhan. Pada waktu itu, Raja Persia yang bernama Raja Artasasta mengizinkan Ezra untuk kembali ke Yerusalem dari negeri pembuangan Babel. Nah, adik-adik, Ezra pulang kampung ke Yerusalem tidak hanya sendirian loh adik-adik, melainkan dia membawa rombongan. Ia pergi bersama dengan rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah. Selama perjalanan,
Ezra beserta rombongan dari Babel menuju Yerusalem, Allah sendirilah yang melindungi mereka. Sehingga pada tanggal 1 bulan yang kelima, mereka tiba di Yerusalem dengan selamat. Raja Artasasta juga memberikan emas dan perak kepada Ezra yang bertujuan supaya nantinya dapat menjadi persembahan di bait Allah. Nah, adik-adik, kembalinya Ezra ke Yerusalem ini karena Ezra ingin melakukan penelitian Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturannya di antara orang Israel. Adik-adik, berbicara tentang hukum Taurat, kakak mau tanya nih. Ada berapa poin hukum Taurat yang tertulis di dalam Alkitab? Ya, benar sekali, ada 10. Adik-adik bisa buka Alkitabnya di dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Nah, untuk hukum yang pertama adalah Akulah Tuhan Allahmu. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Lalu yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kemudian yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Lalu yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Lalu yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Lalu yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembu dan keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jadi itu adik-adik bunyi dari ke-10 firman. Bunyi dari hukum Taurat. Nah, maka dari itu adik-adik, membaca firman Tuhan sangat penting. Karena apa? Dengan kita membaca firman Tuhan, kita bisa tahu perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan dan perbuatan yang dapat membuat hati Tuhan sedih. Nah, sekarang kakak mau ajak adik-adik sama seperti Imam Ezra, yaitu rajin membaca firman dan mau menyebarkan firman Tuhan ke banyak orang, terutama orang-orang yang ada di sekitar adik-adik. Caranya tidak harus dengan cara berkhotbah loh adik-adik, tetapi juga bisa dengan sikap perilaku kita. Nah, sikap seperti apa ya? Tentunya sikap seperti Tuhan Yesus yang mau mengasihi, mau menolong, lalu berkata benar, kemudian mau berbagi, dengar-dengaran. Nah, seperti itu adik-adik contohnya. Dan sikap perilaku tersebut yang sudah kakak sebutkan tadi sudah tertulis di dalam firman Tuhan. Nah, dengan melakukan hal seperti itu, dengan menjadi anak yang dengar-dengaran, menjadi anak yang selalu berkata benar, kemudian
anak yang mau mengampuni temannya yang sudah menyakiti hati kita, kemudian menolong. Nah, dengan cara itu kita secara tidak langsung sudah menyebarkan firman Tuhan. Nah, kita secara tidak langsung sudah menyebarkan damai sejahtera ke banyak orang, terutama orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, dengan begitu maka akan semakin banyak lagi orang yang dapat merasakan kasih Tuhan itu selalu ada bagi mereka, terutama bagi orang yang mau selalu setia kepada Tuhan. Nah, sekarang yuk kita menjadi pemberita-pemberita firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini, sama-sama kita katakan amin. Nah, sebelum kakak memberitahukan aktivitas apa yang harus adik-adik lakukan, kakak mau ajak adik-adik semua yang ada di rumah untuk bersatu di dalam doa. Yuk, lipat tangannya, tutup mata dan tunduk kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada hari ini. Kami boleh diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu kembali. Tuhan Yesus, sekarang kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang sudah kami dengar Tuhan dapat tertanam di dalam hati kami masing-masing dan dapat menjadi buah di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih, dengarkanlah doa kami. Hanya di dalam nama-Mu, Sang Juru Selamat yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, untuk aktivitas, nanti adik-adik kelas kecil akan melingkari gambar yang menunjukkan perilaku yang baik, perilaku berdasarkan firman Tuhan. Nah, kalau untuk kelas tanggung, nanti aktivitasnya adalah mengisi soal cerdas cermat pada link yang sudah kakak siapkan. Jadi nanti linknya akan kakak kirim di dalam grup WhatsApp. Nah, nanti adik-adik kelas tanggung bisa mengeklik link itu, kemudian mengisi soal-soal yang ada di dalam link tersebut. Adik-adik telah mendengarkan firman Tuhan dari Kani kita dan Kapingkan. Kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan dapat adik-adik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik ingat ya firman Tuhannya untuk memberitakan firman Tuhan. Jadi anggota tubuh adik-adik dipakai untuk pekerjaan yang baik. Seperti lagu ini nih, kita akan meresponi firman Tuhan dari Kidung Ceria nomor 227, Tanganku Hendak Kupakai. Musik. Ikut
memasuki doa syafaat, lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menyertai kami hingga sampai pada saat ini. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin berdoa untuk setiap adik-adik klien Tuhan. Tuhan mau berkati, Tuhan mau selalu sertai mereka. Berilah mereka kesehatan Tuhan, dan jadikanlah adik-adik klien Tuhan sebagai terang dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk setiap pendidikan yang sedang ditempuh oleh adik-adik klien Tuhan. Kiranya Tuhan mau berkati setiap materi pelajaran yang mereka pelajari, setiap guru yang menjelaskan tentang materi pelajaran yang sedang mereka pelajari. Tuhan Yesus, berkatilah setiap cita-cita dari adik-adik klien Tuhan. Kiranya mereka dapat belajar dengan sungguh-sungguh dan mewujudkan cita-cita mereka. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk setiap orang tua kami Tuhan. Kiranya Engkau mau selalu sertai, Engkau mau berkati di setiap aktivitas dan pekerjaan mereka. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk gereja kami Tuhan. Berkatilah gereja kami, mulai dari jemaat di dalamnya Tuhan, kemudian majelis jemaat, ibu pendeta, bapak pendeta, karyawan kantor, dan semua yang terlibat di dalam pelayanan. Tuhan Yesus, jadikanlah gereja ini Tuhan sebagai terang dimanapun gereja ini berada. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk pelkat PA Tuhan. Berkatilah pelkat ini Tuhan. Biarlah pelkat ini, pelkat PA dapat bertumbuh dan menjadi salah satu tempat bagi adik klien untuk menumbuh dan mengembangkan iman mereka Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah juga kami kakak-kakak klien Tuhan yang bertugas untuk melayani adik-adik klien Tuhan. Kiranya Engkau mau pakai kami kakak-kakak klien sebagai alat-Mu. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk janda, duda, dan yatim piatu Tuhan. Kiranya Tuhan mau sertai mereka Tuhan. Berikanlah mereka kesehatan di dalam setiap pergumulan hidup mereka. Tuhan mau selalu sertai, Tuhan mau selalu ikut campur tangan. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, yang saat ini masih dalam memerangi wabah virus pandemi COVID-19. Tuhan Yesus mau selalu sertai Tuhan pada setiap orang yang bertugas di garda depan Tuhan, seperti tenaga medis, kemudian polisi, lalu TNI. Tuhan mau berkati, Tuhan juga mau berkati pemimpin negeri ini Tuhan, beserta pemerintahannya Tuhan. Kiranya negeri ini dapat menjadi sebuah negeri yang Engkau kehendaki. Tuhan Yesus, doa yang tidak sempurna ini Tuhan akan dialaskan oleh doa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Adik-adik persiapkan uang persembahannya, dan pada saat adik-adik memberikan persembahan, uang persembahannya dimasukkan ke dalam amplop. Dan jangan lupa ditulis
ibadah hari Minggu pelayanan anak tanggal 14 Maret 2021. Uang persembahan yang telah adik-adik masukkan boleh dititipkan kepada mama dan papa dan nanti akan diberikan kepada gereja. Sambil memberikan persembahan, kita akan menyanyikan Kidung Ceria dari 152. Judulnya apa ya, Keca? Bersyukur kepada Tuhan. Musik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Kita sudah memberikan persembahan. Mari kita satu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena kami telah memberikan persembahan ini kepadamu. Kiranya persembahan ini bisa dipergunakan dan dikelola dengan baik untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Keisha untuk doanya. Sama Kak Fani. Adik-adik, Kak Eca dan Kak Fani punya pengumuman nih buat minggu ini. Apa aja ya kira-kira pengumumannya? Yang pertama, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah, jangan lupa untuk mengerjakan aktivitasnya ya. Adik-adik nanti bisa selesai mengerjakan aktivitasnya, adik-adik bisa kirimkan berupa foto saat adik-adik memegang aktivitasnya atau berupa video yang telah adik-adik buat. Dan adik-adik kirimkan ke grup WhatsApp Pelkat PA GPIB Cipecang. Kak Eca, Ya, untuk Kak. adik-adik yang belum gabung di grup WhatsApp, bagaimana Kak caranya? Kalau adik-adik yang belum bergabung, adik-adik bisa klik link yang ada di kolom deskripsi. Nanti adik-adik langsung bisa bergabung ke grup WhatsApp Pelkat PA GPIB Cipecang. Yang kedua Kak Eca, Dua petuk Kak Fani. untuk adik-adik yang mau mengisi kesaksian pujian bisa mengirimkan berupa video dan dikirimkannya paling lambat setiap hari Kamis. Boleh dikirimkan kepada Kakak Layan. Yang ketiga Kak Eca, Yang ketiga, untuk adik-adik bisa mengecek info-info lainnya dari Pelkat PA GPIB Cipecang. Adik kita, Pelkat PA, mempunyai Instagram nih adik-adik. Adik-adik tahu alamatnya apa? Alamatnya apa ya Kak Fani? @PA_GPIB CIP. GPIB Cip. Dan yang terakhir, yang keempat, adik-adik bisa subscribe YouTube GPIB Cipecang. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya untuk mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan tentang IMPA ya adik-adik, supaya adik-adik yang di rumah tidak ketinggalan IMPA-nya. Betul Kak Eca. Oke. Untuk itu, sekian ya pengumuman pada hari ini. Ibadah kita sudah mau selesai nih adik-adik, tapi jangan bersedih ya. Kita mau ngangkat satu pujian lagi. Adik-adik boleh bangkit berdiri. Kita akan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 206 yang berjudul Kita harus membawa berita. Musik.
Adik-adik, ibadah kita hari ini telah selesai dan kita akan menutupnya dengan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepala. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini, sehingga kami dapat mengikuti ibadah pada hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Ya Tuhan, terima kasih juga karena Engkau telah memberkati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang disampaikan oleh kakak lain dapat menjadi berkat dan dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami. Kiranya Engkau memberkati agar setiap aktivitas kami dapat menjadi berkat dan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke adik-adik, ibadah IMPA kita pada hari ini sudah selesai. Tapi adik-adik yang di rumah jangan bersedih ya. Kamu jangan bersedih juga ya. Nggak sedih. Karena kita akan bertemu lagi di IMPA selanjutnya bersama dengan Kakak kakak lain lainnya. Adik-adik, Kak Eca dan Kak Fani punya pesan nih. Oh iya. Apa ya Kak Fani? 3M. Yang pertama apa Kak Fani? Mencuci tangan. Jangan lupa ya adik-adik. Cuci tangan. M yang kedua adalah menjaga Jarak. M yang ketiga memakai masker. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih sudah mengikuti IMPA pada hari ini. Selamat hari Minggu, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Memberkati. Dadah.